Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Mohon maaf karena ini saya berada di ruangan sendiri, masker saya buka. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan dari penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga semua belajar bersama selama masa pandemi dan persiapan untuk menghadapi penilaian akhir tahun maupun ujian sekolah. Di masa pandemi ini, ingat ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sehat-sehat semua ya. Sahabat Erlangga, hari ini bersama saya Bapak Agus Supriyanto SPD MKom, kita akan belajar membahas soal persiapan ujian sekolah. Materi ini adalah materi untuk sahabat semua jenjang SMP kelas 9. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya melalui kolom komentar. Semangat belajar, yuk kita simak bersama. Soal nomor 1 diambilkan dari buku Fokus US SMP tahun 2022 halaman 171 nomor 1. Di dalam tabel disediakan daftar 4 kulkas yang diberi nama kulkas A, B, C, dan D. Kemudian suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan, untuk kulkas A itu 7 derajat Celcius, kulkas B 10 derajat Celcius, kulkas C 12 derajat Celcius, dan kulkas D 15 derajat Celcius. Disediakan juga penurunan suhu dalam 2 menit. Jadi setiap 2 menit kulkas A turun 2 derajat Celcius, kulkas B turun 3 derajat Celcius, kulkas C turun 4 derajat Celcius, dan kulkas D turun 5 derajat Celcius. Kulkas dengan suhu paling rendah setelah dihidupkan selama 8 menit itu adalah apakah di kulkas A, ataukah kulkas B, ataukah kulkas C, ataukah kulkas D. Sahabat Erlangga, mari kita buat tabel baru sebagai bantuan untuk membahas permasalahan ini. Di dalam tabel yang kita buat masih memuat daftar kulkas A, kulkas B, kulkas C, kulkas D, kemudian penurunan suhu dalam kulkas setiap 2 menit itu 2 derajat Celcius, 3 derajat Celcius, 4 derajat Celcius, 5 derajat Celcius. Kemudian kalau diperhatikan besar penurunan untuk kulkas A yang semula 7 derajat Celcius menjadi 2 derajat Celcius, ini dalam 2 menit berarti turun 5 derajat Celcius. Dari 7 menjadi 2 itu turun 5 derajat Celcius. Kemudian kulkas B 10 menjadi 3, turun 7 derajat Celcius. Kemudian kulkas C dari 12 derajat menjadi 4 derajat, itu turun 8 derajat. Kulkas D dari 15 derajat ke 5 derajat, itu turun 10 derajat. Ini besar penurunan selama 2 menit. Berarti kalau selama 8 menit tentunya untuk kulkas A itu 5 kali 4 berarti 20 derajat Celcius. Kulkas B 28 derajat Celcius. Kulkas C 32 derajat Celcius. Kulkas D 40 derajat Celcius. Ini diperoleh dari
penurunan 2 menit tadi dikalikan dengan 4. Sehingga suhu akhir untuk setiap kulkas setelah dihidupkan 8 menit itu adalah suhu awal yaitu 7 derajat Celcius dikurangi besar penurunan selama 8 menit. Berarti 7 dikurangi 20 ketemu negatif 13 derajat Celcius. Itu untuk kulkas A. Kulkas B 10 derajat dikurangi 28 derajat. Ketemunya negatif 18 derajat Celcius. Kulkas C 12 derajat Celcius dikurangi 32 derajat Celcius. Berarti hasilnya negatif 20 derajat Celcius. Dan kulkas D 15 derajat Celcius dikurangi 40 derajat Celcius. Hasilnya adalah negatif 25 derajat Celcius. Dengan demikian, dengan melihat hasil akhir, suhu akhir di setiap kulkas ini, maka suhu di kulkas D bernilai yang paling rendah. Jadi suhu terendah setelah turun 8 menit ada pada kulkas D. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Diambilkan dari buku Fokus US SMP tahun 2022 halaman 166 nomor 3. Hasil dari 5/6 dikurangi 1/4 per 2/3 ditambah 1/2 adalah A, B, C, D. Mana yang benar dari jawaban A, B, C, D ini? Sahabat Erlangga, bentuk pembagian dalam bentuk per itu bisa kita tuliskan dalam lambang titik 2, pakai perbandingan. Sehingga 5/6 dikurangi 1/4 per 2/3 ditambah 1/2 bisa kita tuliskan 5/6 dikurangi 1/2 ini dari pembilang, per itu diubah lambangnya menjadi titik 2 atau bagi. Kemudian penyebutnya yang 2/3 ditambah 1/2 itu dikurung yang belakang, berarti 2/3 ditambah 1/2. Kemudian kita selesaikan. Untuk kurung yang depan itu bisa kita selesaikan dengan seolah-olah mengalihkan silang. 5 dikalikan 4, 5 kali 4 karena ini dikurangi. Ini juga dikurangi, 1 dikalikan 6 per yang penyebutnya 6 kali 4. Titik 2 tetap bagi yang belakang dengan cara yang sama seperti depan. 2 dikalikan 2 ditambah sama 1 dikalikan 3 per yang penyebutnya 3 kali 2. Kemudian kita selesaikan. 5 kali 4 itu adalah 20 dikurangi 1 kali 6. 6 per 6 kali 4, 24 dibagi 2 kali 2 itu adalah 4 ditambah 1 kali 3 itu adalah 3 per 3 kali 2 adalah 6. Kemudian 20 dikurangi 6 itu adalah 14 per 24 dibagi 4 tambah 3 itu 7/6. Kemudian saling membagi, kita ingat bahwa kalau pembagian berupa bilangan pecahan biasa, maka pembaginya itu bisa kita ubah atau kita balik, sehingga operasi pembagian berubah menjadi perkalian. Sahabat Erlangga bisa cermati ini yang berwarna merah, A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Pembagi dibalik. Kemudian untuk menyelesaikan 14/24 dibagi 7/6 itu kita selesaikan dengan cara pembaginya kita balik. Sehingga 14/24 dikalikan 6/7. Kemudian ini kita sederhanakan dengan cara 14 dengan 7 sama-sama dibagi 7. Kalau 14 dibagi 7 itu hasilnya 2, sedangkan 7 dibagi 7 hasilnya 1. Demikian juga untuk yang 6 dan 24. Ini sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 itu 1, 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. Sehingga hasil tersebut bisa kita tuliskan 2 dikalikan 1 itu 2, 4 dikalikan 1, 4. Berarti 2/4. 2/4 bisa disederhanakan 1/2. Jawabannya adalah D.
Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini diambilkan dari buku fokus halaman 166 nomor 5. Didik menabung di sebuah bank sebesar Rp2.400.000. Uang tabungan Didik setelah 10 bulan menjadi Rp2.540.000. Suku bunga tabungan bank tersebut per tahun adalah apakah 8%, apakah 9%, apakah 7%, ataukah 6%. Sahabat Erlangga, mari kita bahas permasalahan ini. Kita hitung besar bunga 10 bulan. Ini berarti bunga dalam nominal atau rupiah. Diperoleh dengan cara tabungan akhir yaitu Rp2.540.000 dikurangi tabungan awal Rp2.400.000. Berarti Rp2.540.000 dikurangi Rp2.400.000, ketemunya adalah Rp140.000. Berarti selama 10 bulan uang Didik itu bertambah Rp140.000. Pertambahan uang inilah dinamakan bunga. Kemudian sahabat Erlangga semua, kita tentukan bunga selama 12 bulan atau 1 tahun ya. Nah, untuk menentukan besar bunga selama 12 bulan atau 1 tahun, kita menggunakan konsep perbandingan yaitu 12/10 dikalikan Rp140.000. Ketemunya adalah Rp168.000. Jadi besar bunga selama 12 bulan itu adalah Rp168.000. Kemudian dari besar bunga yang 1 tahun Rp168.000 kita hitung persentase bunganya. Nah, persentase bunga atau suku bunga 1 tahun itu dihitung dengan menggunakan besar bunga 1 tahun per tabungan awal. Ini tentunya satuannya nanti dalam rupiah atau satuan mata uang dikalikan 100%. Bunga 1 tahun tadi adalah Rp168.000, tabungan awal itu adalah ini Rp2.400.000, sehingga dituliskan Rp168.000 dibagi atau per Rp2.400.000 dikalikan 100%. Kemudian kita ini dibagi ya 0 dengan 0 coret, kemudian 0 yang 2 ini dengan ini kita coret sehingga didapatkan 168/24%. Nah, 168/24% disederhanakan menjadi 7%. Jadi besar suku bunga bank dalam setahun adalah 7%. Jawabannya C. Bagaimana sahabat Erlangga? Masih tetap semangat? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Diambil dari buku Fokus Pus SMP tahun 2022 halaman 166 nomor 4. Nah, Pak Dino dapat menyelesaikan pekerjaan mendekorasi ruangan dalam waktu 6 hari. Jadi Pak Dino bekerja sendirian itu selesai 6 hari. Sedangkan Pak Doni dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama, yaitu mendekorasi ruangan itu kalau sendirian selesai dalam waktu 12 hari. Nah, jika mereka bekerja bersama-sama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini? Apakah 3 hari? Apakah 4 hari? Apakah 5 hari? Apakah 8 hari? Nah, sahabat Erlangga, tentunya kalau kita mencermati persoalan ini, kalau Pak Dino bekerja sendirian 6 hari, tidak mungkin kalau ini dikerjakan bersama-sama kok lebih lama dari 6 hari. Sehingga sahabat Erlangga tentunya kalau yang D ini jelas-jelas salah. Harusnya waktu yang diselesaikan atau waktu yang digunakan itu kurang dari
6 hari. Berarti kemungkinannya kalau tidak A, B, itu C. Kalau yang D jelas salah. Karena Pak Dino sendirian saja selesai 6 hari, masa Pak Dino dan Pak Doni bareng-bareng kok selesai malah lebih lama dari 6 hari. Bagaimana cara menyelesaikannya, sahabat Erlangga? Kita asumsikan bahwa pekerjaan itu jika selesai seluruhnya itu adalah 100%. Jadi pekerjaan selesai itu 100%. Jika Pak Dino bekerja sendirian dalam sehari, tentunya akan menyelesaikan pekerjaan 100% per 6. Ini sehari Pak Dino bekerja sendirian. Kemudian Pak Doni 12 hari. Maka dalam sehari Pak Doni akan menyelesaikan pekerjaan 100% per 12. Jika disederhanakan menjadi 50% per 6. Nah, kalau ini bekerja bersama-sama, tentunya dalam sehari pekerjaan itu akan selesai. Yang dilakukan Pak Doni itu 50% per 6, yang Pak Dino 100% per 6. Sehingga sehari pekerjaan itu selesai 100% per 6 ditambah 50% per 6. Kemudian ini kita selesaikan menjadi 150% per 6. Jadi dalam sehari Pak Dino dan Pak Doni bekerja bisa menyelesaikan pekerjaan 150% per 6. Misalkan pekerjaan itu selesai dalam waktu P hari. Tentunya karena sehari selesai 150% per 6, dikalikan berapa hari agar 100% selesai 100%. Maka 150% per 6 dikalikan P sama dengan 100%. Sehingga P-nya adalah 100% per 150% per 6. Sama dengan 100% dikalikan 6 per 150. Kemudian ini disederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 50. Maka 2 dikalikan 6 per 3 hasilnya adalah 4. Jadi pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu 4 hari jika Pak Dino dan Pak Doni bekerja bersama-sama. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sahabat Erlangga bisa cermati, ini ada gambar pola konfigurasi objek. Ini ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, istilah gambar ke-1, kedua, ketiga, di dalam pola konfigurasi objek kita istilahkan dengan pola ke-1, pola kedua, pola ketiga. Nah, sahabat Erlangga bisa perhatikan pola-pola ini tersusun dari noktah atau titik atau bulatan hitam. Nah, jika pola ini dilanjutkan sampai ke 24, berapa banyaknya titik ini yang dapat digunakan untuk membuat pola ke-24 tersebut? Apakah 87, apakah 89, apakah 97, apakah 99? Kita bahas bagaimana cara menghitung banyaknya titik pada pola ke-24. Nah, kita lihat pola ke-1. Nah, pola ke-1, sahabat Erlangga, ini ada titik yang diberi kotaan berwarna merah. Pojok kiri atas diberi kotak merah, di dalam kotak ada sebuah titik. Kanan atas juga diberi kotaan merah, dalam kotaan ada sebuah titik. Kanan bawah ada kotaan merah. Banyak titik ada 1, kiri bawah banyak titiknya juga 1. Sehingga banyak noktah untuk pola ke-1 itu adalah 4 kali 1. 4-nya itu adalah 4 kotak berwarna merah ini kali 1, di dalam kotak ada sebuah titik ditambah 1. Nah, tambah 1 yang belakang itu adalah titik yang di tengah ini. Sehingga banyaknya titik ada 5. Nah, sahabat Erlangga bisa hitung secara manual, ternyata titik untuk membuat pola ke-1 itu juga ada 5.
1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pola yang kedua, dengan cara yang sama kita cermati. Yang kiri atas kita beri kotaan. Di dalam kotak ada 2 titik. Kanan atas juga diberi 2 kotak. Di dalam kotak ada 2 titik. Kanan bawah di dalam kotak 2 titik. Kiri bawah di dalam kotak 2 titik. Kemudian ada titik yang di tengah. Banyak titiknya dengan cara seperti yang pertama tadi diperoleh 4 dikalikan 2 ditambah 1. 4 itu banyaknya kotak. 2 itu banyaknya titik di dalam kotak, plus 1. 1 itu adalah titik di tengah. Jadi 9. Kemudian pola yang ketiga, dengan cara yang sama. Ada 4 buah titik juga, ada 4 buah kotak juga. Masing-masing kotak berisi 3 titik. Nah, berarti banyak titiknya adalah 4 kali 3 ditambah 1 sama dengan 13. Nah, sahabat Erlangga bisa cermati di sini. Ternyata banyaknya titik yang di dalam kotak berwarna merah itu bersesuaian dengan pola ke berapa. Kalau pola ke-1 ini, nah, sahabat Erlangga bisa cermati ini pola ke-1, berarti di dalam kotak ada 1. Pola kedua di dalam kotak ada 2. Pola ketiga di dalam kotak ada 3. Sehingga kalau pola ke-24 tentunya di dalam kotak ini ada 24. Nah, berarti pola ke-24 di dalam kotak ini ada 24. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Sama seperti ini. Berarti 4 kali. Kotaknya ada 4. Di dalam kotak ada 24. Ditambah 1. Titik yang di tengah. Sehingga banyaknya titik adalah 4 kali 24 ditambah 1. Hasilnya 97. Jawabannya adalah C. Bagaimana sahabat Erlangga? Asik kan? Kita lanjutkan pembahasannya. Nah, diambil dari Fokus US halaman 167 nomor 15. Sahabat Erlangga bisa cermati. Ini ada diagram panah. Ada himpunan A, himpunan B, negatif 4 berpasangan dengan 3. M berpasangan dengan negatif 19. 2 berpasangan dengan negatif 9. 5 berpasangan dengan N. Relasi dari himpunan A ke himpunan B menggunakan rumus fungsi fx sama dengan ax plus b. Berapakah hasil dari M plus N? Nah, kita bahas, sahabat Erlangga. Dalam diagram panah, kita ambil yang antara pasangan di anggota himpunan A dan himpunan B yang sama-sama ada hasilnya. Nah, ini berarti negatif 4 berpasangan dengan 3, ini kita ambil. Kemudian yang 2 dengan negatif 9 ini yang kita ambil terlebih dahulu. Untuk anggota himpunan A, kita misalkan X. Nah, misalnya X kita adalah negatif 4. Berarti F, X-nya diganti negatif 4 dari Fx sama dengan AX plus B ini, sahabat. Berarti F negatif 4 sama dengan negatif 4 kali A plus B. Ternyata pasangannya adalah 3, berarti hasilnya 3 atau sama dengan 3. Ini didapat persamaan pertama, jadi negatif 4A plus B sama dengan 3. Kemudian untuk yang kedua, X sama dengan 2, berarti F2 sama dengan 2A plus B, pasangannya negatif 9. Berarti 2A plus B sama dengan negatif 9. Ini kita asumsikan persamaan yang kedua. Dari 2 persamaan ini, kemudian kita selesaikan dengan menggunakan eliminasi. Negatif 4A plus B sama dengan 3, 2A plus B sama dengan negatif 9. Antara persamaan pertama, kedua, kita kurangkan itu agar variabel B bisa hilang. Sehingga hasilnya adalah negatif 4A dikurangi 2A, hasilnya adalah negatif 6A. Kemudian untuk yang B dikurangi B itu 0, 3 dikurangi negatif 9 itu adalah 12. Berarti nilai A-nya adalah 12 per negatif 6 sama dengan negatif 2. Nah, kemudian dari sini karena nilai A sama dengan negatif 2, kita substitusi ke salah satu persamaan. Bisa.
persamaan pertama yang min 4A ditambah B sama dengan 3 atau 2A ditambah B sama dengan negatif 9. Dalam hal ini kita ambil dari persamaan yang kedua, yaitu 2A ditambah B sama dengan negatif 9. A sama dengan negatif 2, maka 2 dikalikan negatif 2 ditambah B sama dengan negatif 9. 2 dikalikan negatif 2 itu adalah negatif 4 tambah B sama dengan negatif 9. B sama dengan negatif 9 tambah 4, B sama dengan negatif 5. Nah, dari sini nilai A didapatkan negatif 2 dan B didapatkan negatif 5. Kemudian kita isikan ke rumus fungsinya. Maka didapatkan persamaan fungsi menjadi fx sama dengan negatif 2x dikurangi 5. Dari persamaan fungsi ini dapat kita gunakan untuk menemukan nilai M dan N. Nah, sahabat Erlangga, kita temukan dulu nilai M-nya. M itu adalah nilai X, berarti Fm sama dengan negatif 2M dikurangi 5. Nah, ternyata M berpasangan dengan negatif 19. Berarti negatif 19 sama dengan negatif 2M dikurangi 5. Kemudian negatif 5 kita tulis di ruas kiri dengan cara ditambah kedua ruasnya. Maka negatif 19 ditambah 5 sama dengan negatif 2M. Negatif 19 tambah 5 itu adalah negatif 14. Untuk mendapatkan nilai M berarti dibagi dengan negatif 2. Berarti M sama dengan negatif 14 per negatif 2. M didapatkan 7. Kemudian untuk yang nilai N, 5 itu adalah nilai X, berarti F5 sama dengan negatif 2 kali 5 dikurangi 5. F5 itu adalah berpasangan dengan N, berarti N sama dengan negatif 2 kali 5 itu negatif 10 dikurangi 5, N sama dengan negatif 15. Nah, sahabat bisa cermati pertanyaan dari soal ini, berapa nilai M ditambah N, berarti M tambah N sama dengan 7 ditambah negatif 15. Ketemunya negatif 8. Berarti jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Diambilkan dari buku Fokus US halaman 167 nomor 17. Persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 4,3 dan negatif 2, negatif 5 adalah, nah sahabat Erlangga, bagaimana kita bisa menemukan persamaan garis melalui titik negatif 2,1 dan sebuah garis yang melalui dua titik ini. Nah sahabat tentu ingat bahwa jika dua buah garis itu sejajar, tentunya gradien garisnya harus sejajar. Namun untuk bisa menentukan gradiennya itu berapa yang akan kita tentukan, terlebih dahulu kita tentukan gradien garis yang akan kita gunakan sebagai patokan. Nah, pembahasannya demikian, sahabat. Gradien garis melalui titik 4,3 dan negatif 2, negatif 5. Jadi ini sahabat Erlangga, kita tentukan ini gradien garis ini. Misalkan titik 4,3 itu kita lambangkan dengan X1, Y1, berarti nilai X1-nya itu adalah 4, Y1-nya bernilai 3. Ini untuk yang 4,3 ini. Kemudian yang negatif 2, negatif 5 kita misalkan X2, Y2. Sehingga X2-nya bernilai negatif 2 dan Y2 bernilai negatif 5. Dengan menggunakan rumus, maka kita akan bisa temukan berapa gradien garis yang melalui titik 4,3 dan negatif 2, negatif 5 ini. Nah, sahabat bisa cermati pada layar ini, rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Itu adalah rumus untuk menentukan gradien. Kemudian Y2-nya diambil dari yang sudah kita bahas, yaitu negatif 5 dikurangi 3 per negatif 2 dikurangi 4, sama dengan negatif 8 per negatif 6, sama dengan 4/3. Berarti gradien garis yang melalui titik 4,3
dan negatif 2, negatif 5 itu adalah 4/3. Nah, tadi Pak Agus sudah menyebutkan bahwa syarat dua buah garis jajar gradiennya adalah sama. Nah, gradien garis yang akan kita cari yang melalui titik negatif 2,1 sejajar gradien garis ini tadi, maka gradiennya adalah 4/3. Maka kita akan tentukan persamaan garis yang melalui negatif 2,1 bergradien 4/3 itu seperti apa. Kita cermati. Y dikurangi 1, nah ini Y dikurangi nilai Y-nya sama dengan M gradien 4/3 dikalikan X dikurangi negatif 2. Ini adalah persamaan menentukan persamaan garis melalui sebuah titik dan gradien diketahui. Kemudian Y dikurangi 1 sama dengan 4/3 dikalikan X. Nah, ini dikurangi dengan bilangan negatif itu berubah jadi penjumlahan menjadi bilangan positif. Maka Y dikurangi 1 sama dengan 4/3 dikalikan X plus 2. Kemudian kita kalikan silang, berarti 3 kali Y min 1 sama dengan 4 dikalikan X plus 2. Kemudian kita uraikan 3 kali Y, 3Y. 3 dikalikan negatif 1, negatif 3 sama dengan 4 kali X, 4X. 4 kali 2 berarti ditambah 8. Kemudian kita kumpulkan yang variabel dengan variabel, yang konstanta dengan konstanta. Didapatkan 3Y dikurangi 4X sama dengan 8 ditambah 3. Berarti 3Y dikurangi 4X sama dengan 11. Jawabannya adalah D. Demikian sahabat Erlangga yang bisa Pak Agus sampaikan. Mudah-mudahan sahabat Erlangga tetap semangat untuk belajar. Ini tadi persembahan dari Erlangga Classroom. Jangan lupa sahabat Erlangga untuk like, komen, and share, dan jangan lupa subscribe channel ini, dan nantikan Erlangga Classroom selanjutnya, dan beritahukan teman-teman untuk ikut menyaksikan acara ini. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.